Hai teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu membuat animasi sederhana. Kita akan membuat animasi bouncing ball. Ini adalah tampilan default Blender. Kita akan ubah tampilan default ini menjadi tampilan animasi. Ya, seperti ini. Di sini udah tersedia drop set, lalu grab editor dan timeline. Nah, yang kita lakukan yaitu menghapus objek-objek ini dengan cara tekan X pada keyboard lalu delete. Oke, saya tampilkan terlebih dahulu screencast saya agar kalian mudah untuk melihat apa yang saya kerjakan di mouse dan keyboard saya. Oke, yang harus kita lakukan membuat objek mesh lalu UV shape. Ini adalah objek bola yang akan kita animasikan, lalu kita geser sedikit ke atas. Perhatikan ini adalah titik viewport dari objek tersebut. Yang harus kita lakukan yaitu mendorong atau meletakkan titik viewport ini di bawah dari objek tersebut. Dengan cara tekan tab pada keyboard atau kita bisa masuk ke edit mode, lalu kita gerakkan objek tersebut ke atas dengan menarik sumbu Z. Oke. Lalu kita masuk ke objek mode lagi. Dan kita langsung saja memilih titik tertinggi yang akan kita buat agar bola ini jatuh ke bawah. Di sini kita pilih timelinenya yang 0 atau 1. Dan kita ubah key-nya dengan cara kita pilih yang lock road scale. Oke, ini difungsikan agar kalian mudah untuk melock, mengunci objek tersebut dengan cara tekan I pada keyboard. Nah, ini sudah membuat objek kalian terkunci. Lalu kita pilih timeline yang nomor 10. Saya zoom terlebih dahulu. Nomor 10. Nah, di sini kita geser objeknya ke bawah ke sumbu X. Oke. Lalu kita tekan I lagi pada keyboard. Setelah itu kita ke timeline yang ke-20, kita tarik objek ini ke atas atau setengah dari titik awal objek tersebut. Titik awal di atas tadi yang nomor 1. Ini kita buat setengahnya, lalu kita tekan I lagi pada keyboard. Lalu kita geser lagi ke frame 30, lalu kita turunkan objeknya ke bawah, kita tekan I lagi. Lalu kita geser lagi ke frame 40, kita sedikit naikkan ke atas, setengahnya dari sebelumnya, kita tekan I lagi. Lalu kita geser ke frame 50, kita turunkan lagi, tekan I lagi. Geser ke frame 60, kita naikkan sedikit, kita tekan I. Kita geser ke frame 70, kita turunkan lagi, tekan I. Lalu geser ke frame 80, naikkan sedikit saja, tekan I. Lalu geser ke 90, turunkan dan tekan I. Ini kita baru mengatur timelinenya saja. Kita belum membuat objek tersebut menjadi lebih sempurna. Perhatikan masih banyak miss. Masih banyak miss dalam gerakan objek tersebut. Oke, jadi di sini langsung saja kita atur karena timeline kita hanya sampai 90, kita buat startnya dari 1, end-nya di 100. Oke, jika sudah kita lihat dulu objek kita dan perhatikan masih banyak hal-hal aneh yang terjadi di objek ini. Jatuhnya tidak sesuai irama dan tidak memacu dengan titik gravitasi yang ada, sehingga masih terlihat sangat aneh. Nah, di sini fungsinya grab editor yaitu untuk menyesuaikan gerakan objek tersebut. Di sini banyak sekali grab editor ya, tapi kita tidak menggunakan yang lainnya, kita hanya menggunakan yang biru ini saja. Jadi kita matikan semuanya, lalu kita buka, kita tekan, kita hidupkan Z location-nya saja. Oke, jika sudah, kita klik curve yang ini. Saya akan besarkan terlebih dahulu.
agar kalian mudah untuk melihatnya. Lalu saya tekan V pada keyboard, lalu saya klik free. Kita akan bebas untuk merubah kurva ini. Ya, saya ingin ubah kurva ini naik ke atas sehingga objek ini semakin ke bawah maka akan semakin cepat jatuhnya. Oke, jika sudah, maka yang sebelah kanannya juga saya geser ke atas. Ya, jika sudah, yang selanjutnya bisa kalian lakukan hal yang sama. Geser ke atas. Geser ke atas. Ini juga. Geser ke atas. Geser ke atas. Tekan V, geser ke atas sedikit. Geser ke atas sedikit. Lalu yang ujung biarkan ini tetap di bawah. Atau bisa sedikit ke atas. Kita tekan free juga, kita buat free juga. Ya, agak sedikit ke bawah. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita lihat gerak jatuhnya. Ya. Ya. Oke. Kita sudah mengatur gerak jatuh gravitasi dengan kurvanya. Yang kita belum atur yaitu timingnya. Nah, semakin dia ke bawah ini, semakin akan cepat jatuhnya. Jadi kita akan geser dengan menggunakan ini, tampilan drop sheet-nya. Kita geser dari, kita perhatikan ini. Oke. Nah, dari sebelah sini kita bisa blok semuanya dengan cara tekan shift, klik. Kita geser dengan cara tekan G pada keyboard, lalu geser sedikit, lalu dihilangkan yang awal saja dengan cara tekan shift lagi, digeser lagi sedikit, geser lagi, hilangkan, saya geser lagi. Maka semakin ujung maka akan semakin rapat sheet ini, drop sheetnya. Kita geser lagi. Geser lagi. Sekarang kita play coba. Dan karena ini semakin menyusut timelinenya 65, kita geser aja N-nya menjadi 80. Agar ya. Jika sudah, kita lihat. Ya, sudah lumayan pas timingnya. Jika hanya seperti ini saja, masih belum bisa disebut bouncing ball karena belum ada, ya memang sudah bisa disebut bouncing ball, namun gaya animasinya masih kurang berlebihan. Sekarang kita geser di timeline 10, lalu bisa kita scale sumbu Z. Oke. Sehingga bentuk bolanya menjadi sedikit oval, lalu kita tekan I pada keyboard. Perhatikan ya. Nah, jika di sini sebelum mendarat bentuknya sudah oval, kita bisa tekan scale sumbu Z lagi, tapi agak ke atas, kita tekan I pada keyboard. Jadi bolanya hanya oval di saat dia jatuh saja. Pas naik dia sudah bulat lagi, lalu saat jatuh kita buat menjadi agak melengkung lagi, ada oval lagi. Ya, kita tekan I lagi, langsung saja nanti bisa kita benarkan sedikit demi sedikit. Nah, perhatikan semakin ujung maka bentuk ovalnya akan semakin sedikit tidak begitu oval. Ya. Sekarang kita play. Oke, sudah hampir membaik. Nah, sekarang kita benarkan jika misalnya bola
belum jatuh namun sudah oval, bisa kita lakukan dengan seperti hal yang tadi. Kita kembalikan objeknya dengan cara scale sumbu Z ke atas, lalu kita tekan I ya. Nah ini scale sumbu Z ke atas, tekan I lagi, memantul naik ke atas, lalu memantul lagi di bawah sedikit saja ya. Oke, sekarang kita play ya. Ya, oke, cukup baik. Mungkin agak saya tambahkan di frame 67 itu agak sedikit naik ke atas sedikit saja. Saya tekan I, lalu di frame 69 saya turunkan lagi ke bawah. Saya tekan I. Ini agar membuat objek itu tidak langsung berhenti. Ya. Kalian bisa lakukan seperti apa yang saya lakukan. Bisa sedikit geser saja ke frame 71, tidak, ke frame 70. Oke, kita play. Oke. Baiklah. Ini tampilan bolanya masih kasar. Kita bisa haluskan dengan klik smooth pada ini shadingnya. Oke. Baiklah, selanjutnya bisa kalian render dengan cara di sebelah sini di scan, di bagian render ada ini ubah pengaturannya menjadi H264, lalu tekan kalian bisa pilih start frame-nya nomor 1, lalu end frame-nya 80, atau bisa kalian pendekkan menjadi 75. Lalu bisa kalian tekan animation. Jika misalnya masih belum bisa, itu mungkin karena kameranya masih belum ada. Dan kalian bisa membuat kameranya dengan cara Shift A lalu pilih kamera, lalu tekan 0 pada kamera, lalu pilih sebelah sini klik lock camera to view, dan kalian bisa hilangkan lagi, geser, lalu zoom out ya. Lalu cari objeknya ya. Oke, lalu bisa kalian render. Oke, baiklah, ini adalah tampilan akhir dari animasi kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time.